celakalah orang yang berbicara, yang mana bicaranya itu tujuannya untuk agar supaya mereka menertawakan dirinya. Maka kata baginda Nabi, wailullah, wailullah, dia itu celaka, dia itu celaka. Nah makanya kalian jangan menjadi ustadz lawak. Gitu. Mulai jadi pelawak sahabat euy. Lain nitah daripada menempelkan ustadz jadi pelawak, mending kene jadi pelawak asli. Artinya lain ngajurungkeun. Maaf lain ngajurungkeun tentang jadi pelawak. Tuh nitah ngajurungkeun jadi pelawak. Kan artinya ulah menempelkan status keustadan dina lawakan. Ya Ustadz Abdul Somad itu marah dia saat ketika dikatakan bahwa ustadz lawak. Beliau marah benar-benar. Nabi merahmatkan, iyyaka wa kathratadh dhahki, awas jangan banyak tertawa. Tertawa di sini paham dijelaskan oleh ulama ngakak, kathratadh dhahki. Fa innahu, sebab namanya ad-dhahk tapi tertawa, yumitul qalba, mematikan hati. Mematikan hati. Kalau hati mati itu susah untuk mendengar petuah, susah mendengarkan ceramah. Wa yadhhabu binuril wajhi, akan menghilangkan wibawa, kemuliaan, hilang bersama orang suka ketawa. Baik, kemudian ini ketawa apa? Ini ketawa yang halal. Ini ketawa yang halal. Ketawa yang halal itu menjadikan sebab ketawa ngakak yang halal. Kalau ketawa Nabi dhahik, dan kebanyakan ketawanya Nabi adalah tabassum, ibtisamah, senyum. Ada pernah Nabi ketawa dengan kata sampai terlihat gerahamnya. Kalau sudah gerahamnya kelihatan berarti tertawa lebar, tapi tidak sampai ngakak. Itu adalah orang yang selama ini kita mengaku mencintainya. Paling tidak kita meniru beliau dalam urusan tertawa. Nah, ini tertawa yang mematikan hati, ini tertawa yang halal. Lah kalau haram bagaimana? Sangat jauh mematikan hati. Tertawa ini lihat, kalau orang membuat tertawa seseorang, berarti menjadikan sebab kematian hati. Mohon maaf, biarpun itu di dalam menyampaikan kebaikan, tapi kok dibarengin dengan tertawa yang menjadikan orang ngakak. Kalau tertawa wajar. Hari ini berapa kali kita tertawa? Nah, itu yang halal, itu menjadikan hati mati. Yang pertama, orang membuat tertawanya seseorang dengan dusta. Kehabisan bekal harus berbohong. Saya tidak akan bicara tentang pelawak. Pelawak itu adalah, dia adalah orang yang mungkin jarang menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Kami tak, mungkin itu salah, akan tapi kesalahan dia pun perlu kita benahi, bukan untuk kita caci dan kita olok, karena kebanyakan dari pelawak pun juga jarang menghadiri majelis mulia, sehingga jika terjadi yang demikian ya perlu dibenahi dengan cara yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah kadang di tempat yang mulia, di tempat yang mulia, contoh atas nama ustadz, atas nama santri dan sebagainya. Coba dari kalangan santri harus sadar makna ini. Kalau hanya pengen cari tawa orang, jangan sampai dengan merendahkan Arab. Ada Nabi di situ, bagaimana kita bikin main-mainan? Yang paling gede nanti kalau sudah membuat tertawa orang dengan merendahkan syiar kemuliaan. Sampai ada merendahkan malaikat, kafir. Malaikat dibikin main-main, bikin cerita gini gitu. Tidak boleh. Coba baca kitab akidah tentang merendahkan malaikat, merendahkan neraka, merendahkan malaikat. Keluar dari iman, malaikat dibikin guyonan. Malaikat dibikin guyonan. Innalillah. Itu sudah masuk mimbar kalau seperti itu. Saya tidak akan bicara tentang komedi, tidak. Masuk mimbar, malaikat dibikin guyonan hanya ingin jamaah biar tertawa. Nabi dibikin mainan, ulama bikin mainan, Al-Quran bikin mainan. Karena kebodohan mereka. Nggak boleh kita. Hadis Nabi bikin guyonan. Nah, kalau sudah mengarah pada syiar, merendahkan syiar, maka itu akan bisa menjadi sebab keluar dari iman, dosa besar. Tapi ingat secara umum, wahai ahli iman, ini kan peringatan itu pahit. Akan tapi kami hadir di sini untuk mengingatkan kepada semua dengan cara yang indah. Kami tidak mencaci Anda wahai pelawak. Akan tapi ayo Anda menjadi yang lebih baik. Sadar, jangan menjadikan hati orang mati. Mencari rezeki Allah sangat luas. Bisa dengan cara yang lain.
Kemudian juga mungkin di antara kita yang terjun di dunia dakwah, jangan berbohong apalagi merendahkan suku di dalam ceramah-ceramah kita. Hanya pengen ngundang tawa seseorang, bahkan bab menggunjing juga. Tahu enggak ustadz yang misalnya nyebut ustadznya, misalnya ustadz yang dengan ciri khas tuh, lalu jamaah ketawa semuanya. Itu kan sama menggunjing dia. Di mimbar bisa berjalan, itu berlaku. Na'udzubillah. Takutlah kepada Allah. Menggunjing, merendahkan, menfitnah. Itu terjadi biasanya karena kita ngundang tawa. Dan kebenaran tidak akan bisa disampaikan dengan cara orang mati hati. Kalau kebenaran disampaikan dengan ngakak, dengan tawa terbahak-bahak, tidak akan nyampe seperti sabdakan Imam Ali. Idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjada. Kalau ada seorang pemberi ilmu itu membuat ngakak atau dia ngakak, berarti telah menjadikan kebenaran itu dimuntahkan oleh orang yang mendengarnya. Subhanallah, mengerikan. Jadi tidak bisa. Nah, tujuan ini bukan, mohon maaf, jangan dibawa ke siapa-siapa. Jangan dibawa, oh saya menghantam pelawak, saya menghantam mungkin yang suka cerita. Enggak, kami ingin baik bersama-sama. Saya punya banyak kejelekan yang Anda tidak tahu, dan saya sangat bersyukur kalau Anda mengingatkan saya. Ini sih kita bicara secara umum. Ini namanya uslubul hakim, yang ditanya tentang urusan pelawak. Tapi kejahatan tidak terjadi kepada kaum pelawak saja, masih banyak yang lainnya, bahkan lebih gede lagi. Ayo kita sadar semuanya, sampaikan kebenaran dengan penuh ketawaduan. Jadikan majelis kita adalah majelis yang khusyuk, majelis rindu kepada Allah, majelis takut kepada Allah, bukan majelis ngakak, bukan majelis terbahak-bahak. Jadi yang mematikan hati tadi itu adalah matikan hati, belum sampai melakukan keharuman. Kalau mati hati susah mendengar ceramah. Tapi kalau sudah masuk tertawa yang menjadikan orang menggunjing, menfitnah, merendahkan syariat, ini gede lagi, samping hatinya mati, dosa semuanya itu. Dan jadi memberikan kesenangan tidak harus kita membuat tertawa orang, ngakak-ngakak, lalu kita bisa memberikan kabar gembira, kalimat yang indah dan sebagainya. Tidak harus kita membuat cerita-cerita palsu atau sampai kepada sesuatu yang menjadikan iman kita runtuh. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan pelawak-pelawak yang lainnya, semoga Allah berikan kesadaran. Apakah pelawak yang sesungguhnya atau pelawak yang nyamar? Pelawak nyamar jadi ustadz atau sebagainya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya. Dan mohon ini tidak dibawa ke siapa-siapa. Kami tidak mengerti. Kami hanya mengatakan peringatan dari Imam Ali. Sebab ada nanti yang menjelaskan, ada orang menghantarkan agama dengan tertawa sampai awal sampai akhir. Dan ketahuilah, maka kebenaran akan ditolak oleh hatinya. Kebenaran sampaikan dengan akhlak yang menjadikan orang senang adalah akhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Itulah bungkusan kebenaran yang disampaikan Nabi. Jadi Nabi menghantarkan kebenaran bukan dengan tertawa, bukan membuat orang tertawa, tapi ingat, kebenaran adalah hak yang disampaikan Nabi adalah dengan akhlak. Al-haq bil akhlak. Akhlak membungkus kebenaran sehingga bisa diterima oleh semua orang, bukan dengan ngakak-ngakak. La yu'minul abdu al-imana kullahu hatta yatrukal kaziba minal mazahat. Orang beriman harus memperhatikan hal ini. Tidaklah sempurna imannya seseorang kullahu, artinya setiap yang kita lakukan, walaupun itu untuk menunjukkan keimanan, seperti tadi sholat, seperti zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, untuk menunjukkan keimanan, kullahu, semuanya pertunjukan untuk menunjukkan keimanan kita, itu belum dianggap sempurna. Hatta yatrukal kadiba, sebelum kita meninggalkan kebohongan. Minal majah, yang diakibatkan bohong terjadi daripada bercanda. Ketika orang bercanda dan bercandanya itu menimbulkan, mengeluarkan, mendorong kepada kebohongan, maka imannya belum sempurna. Rasul juga suka bercanda, Rasul juga pernah bercanda. Bercanda kita itu kan beda dengan bercanda Rasul. Rasul bercanda tidak isrof. Rasul bercanda seakan-akan menunjukkan bahwa Rasul itu basariah. Memang senang Rasul itu bercanda, tapi bercanda Rasul itu bercanda yang baik, bercanda yang bagus, bercanda yang jujur. Seperti contohnya, kata baginda Nabi saat ketika bertemu dengan nenek-nenek, "Hai nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek."
Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nah, dengan cara Rasul mengatakan di surga itu tidak ada nenek-nenek, sebenarnya maksudnya itu bercanda, tapi untuk menunjukkan, mengeluarkan bahwa keterangan setelah nenek-nenek itu apa klarifikasi, tabayun ke Kangjeng Nabi mencari tahu kebenaran arti daripada di surga tidak ada nenek-nenek itu, ya ternyata untuk mengeluarkan bahwa hukum pengungsi di surga itu tidak ada usia lebih daripada 33 tahun. Nah, kalau kita kan bercandanya bercanda bohong, bercanda yang keterlaluan, apalagi bercandanya tujuannya untuk agar supaya orang lain itu menertawakan kita. Eta aya kudaek jelema nyieun bahan lucu agar orang lain itu menertawakan kita. Bukannya hal yang ditertawakan itu buruk. Dulu tuh masa jahiliyah, saat ketika orang gemar saling bercanda sehingga sampai kentut itu dijadikan bahan olokan bercanda. Jika ada seseorang yang kentut di kerumunan keur ngariung kieu dut we jelema, maka ketawalah orang-orang yang mendengarkan kentut tersebut karena dianggapna lucu. Neangan piseurieun, neangan agar supaya orang lain itu tertawa menertawakan kita. Apa bedanya dengan zaman dahulu? Orang-orang seringkali membuat lelucon, membuat guyonan dengan cara dia mengeluarkan kentut sehingga sampai teman-teman yang ada di sekitarnya itu tertawa. Akhirnya Kangjeng Nabi dilarang, jangan sampai menertawakan kentut orang lain. Kalau dihaja eta hitut, nah maka anu hitutna eta dosa. Dosana akibat naon? Akibat hitut sembarangan sehingga sampai orang lain merasa tersinggung. Tetapi lamun hitutna teu dihaja, nu akhirna kadengin ku batur, hati-hati kalian jangan tertawa, mun bisa mah api-api teu ngadenge. Naon sababna? Sabab ketika hitut teu ngahaja batur teu tahan, teu kakemot, prot we hitut. Hek diseurseurikeun, malu atuh. Era sakit. Wirang nu hitutna padahal teu dihaja. Bungutna burung. Irungna asal bersih jadi nonton leho. Zaman dahulu bercandanya zaman jahiliyah seperti itu. Maka jika seseorang menjadikan dirinya sebagai bahan tawaan, bahan leluconan, maka sama saja berarti dia itu menjadikan guyonannya itu sebagai kentut. Nah, bedana di zaman baheula. Padahal jaheula pan dilarang. Eta kudaekna jelema dijadikan bahan ketawaan orang lain. Tong sok nyeun bahan tertawaan orang lain. Kenapa? Ditertawakan itu bukan mendapatkan kemuliaan. Ditertawakan orang lain itu bukan mendapatkan anugerah. Ditertawakan orang lain itu bukan dihormati. Baginda Nabi selama hidup saya belum pernah mendapatkan riwayat para sahabat menertawakan Rasul. Jangan pernah. Cari riwayat-riwayat yang sahih yang jelas. Adakah Rasul ditertawakan oleh para sahabat saat ketika berbicara? Apalagi saat ketika khutbah, apalagi saat ketika mau idoh nasihat di minbar-minbar baginda Nabi. Apa pernah ada riwayatnya? Tidak. Yang dimana Rasul saat bicara para sahabat menertawakannya? Belum pernah. Saya belum pernah menemukannya. Wailullah kata baginda Nabi. Celakalah orang yang berbicara, yang mana bicaranya itu tujuannya untuk agar supaya mereka menertawakan dirinya. Maka kata baginda Nabi, wailullah, dia itu celaka, dia itu celaka. Jadi hilang kehormatan, bukan mendapatkan kemuliaan, tapi hilang kehormatan kita. Teman beda. Nah makanya kalian jangan menjadi ustadz lawak lah. Gitu. Mulai jadi pelawak sabodo teuing. Lain itah daripada menempelkan ustadz jadi pelawak, mending kene jadi pelawak asli. Artinya lain ngajurungkeun. Maaf lain ngajurungkeun titah jadi pelawak. Teu titah ngajurungkeun jadi pelawak. Kan artinya ulah menempelkan status keustadan dina lawakan. Gitu. Daek-daek teuing ya Ustaz Abdul Somad itu marah dia saat ketika dikatakan bahwa ustadz lawak. Beliau marah benar-benar. Kenapa? Wailul lilladzi yuhaddisu wa yakdibu liyudhika bihil qaum wailullah kata baginda Nabi. Hindarilah. Jadi kalau memang kalau orang menertawakan kita tanpa sebab kita menjadikan bahan olokan, ya tidak apa-apa. Wong dia yang salah, mereka yang salah, mereka yang menertawakan, kita kan biasa-biasa saja. Tetapi jika kita menginginkan untuk bertujuan agar supaya dijadikan olok-olokan mereka, agar supaya dijadikan bahan ketertawaan mereka, itu yang dilarang. Sebab di situ ada liyadhika bihil qaum.
Tujuan untuk berbicara di depan orang itu agar supaya orang tertawa menertawakan kita. Sementara yang namanya nasihat tidak boleh dijadikan bahan guyonan. Iya mah kamu keras dikritik. Ari kamu bahan dijadikan olok-olokan, disantaikan, dibiarkan. Keras mampu gua aya di Rasulna. Sifat keras aya di Rasulna, sifat galak aya di Rasulna, sifat berani aya di Rasulna. Coba sifat lawak aya di Rasul? Tidak ada. Ini maksudnya bukan membahas tentang bagaimana hukum lawak, bukan. Ini bagaimana cara kita untuk memberikan nasihat, cara di mimbar, cara berdakwah, cara memberikan mauidhah, cara menyampaikan hukum, cara menyampaikan fadilah, cara menyampaikan riwayat dan lain sebagainya tanpa harus dibumbui. Adapun setelah kita ada di lapangan, di depan orang, gaya bicara kita, retorika bicara kita memang menyenangkan orang lain sehingga sampai orang lain menertawakan kita. Asal yang penting kita tidak untuk dijadikan bahan ketawaan, tidak diniatkan. Ya apa-apa silahkan. Banyak kok orang-orang, ulama-ulama yang warok, ulama-ulama yang sepuh saat ketika di depan mimbar, saat ketika ceramah, beliau itu disenangi sehingga sampai orang yang tertawa akibat penyampaiannya. Padahal kan tidak dijadi-jadiin, tidak dibuat-buat, biasa-biasa baik. Nah, itu boleh. Ini yang keterlaluan ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa kembali lagi la yu'minul abdul iman kullahu hatta yatrukal kadiba minal majah. Tidak sempurna imannya seseorang kullahu, baik dia ditunjukkan dengan sholat, zakat, puasa, hatta yatrukal kadiba, sebelum dia berhenti dari sifat bohong, minal majah, dari bercandaan. Jadi bercanda itu jangan sampai dilakukan akhirnya sehingga sampai mendorong kepada kebohongan, kedustaan.